Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, di Warung Kopi Kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency, teman-teman. Jadi teman-teman, hari ini kita tahu bahwa di dunia kripto ini sedang mengalami kehancuran, jadi market sedang amblas. Dan kita menyadari bahwa para penguasa ekonomi dunia lama, yaitu para penguasa perusahaan-perusahaan raksasa yang terganggu dengan kehadiran dunia kripto, ini sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar, teman-teman. Jadi mereka sedang mengupayakan bagaimana caranya untuk menguasai dunia kripto, kemudian mendegradasi kepercayaan komunitas terhadap dunia kripto, sehingga kekuasaan finansial dan kekuasaan keuangan itu tetap berada di tangan mereka, teman-teman. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah hal yang jadi perbincangan dari banyak komunitas di dunia kripto tentang rencana BlackRock yang bisa mengancam kredibilitas dari Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, di sini ada sebuah skenario luar biasa dari BlackRock untuk menguasai dunia kripto dan memegang kendali penuh terhadap dunia kripto, sehingga akan merugikan para pemain kripto tradisional, terutama bagi kita para retail, bagi para pemain kecil, teman-teman. Ini ada sebuah informasi bahwa BlackRock mengajukan permohonan untuk melakukan listing dari Bitcoin ETF, teman-teman, atau membuka spot perdagangan Bitcoin ETF. Jadi teman-teman, BlackRock ini adalah sebuah perusahaan investasi global yang berkantor pusat di New York City, Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1988. Jadi perusahaan ini sejak dahulu kala ini menyediakan berbagai layanan investasi kepada klien institusional maupun individu, termasuk manajemen aset dan manajemen resiko. Nah, hari ini kita tahu bahwa BlackRock ini mengelola berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, dana pensiun, dana indeks, dan ETF, teman-teman, atau singkatan dari Exchange Trade Fund. Nah, ini kita melihat ada masyarakat kripto, ini melihat ada sebuah upaya dari BlackRock sebagai penguasa dunia lama untuk menghabisi dunia kripto dan menguasai dunia kripto, sehingga seluruh aset yang ada di dunia kripto itu beralih ke tangan mereka, teman-teman. Sekarang mari kita lihat skenario-nya, teman-teman. Di video ini kita akan kupas tuntas masalah skenario dari BlackRock, teman-teman. Jadi BlackRock ini, teman-teman, ini mengajukan permohonan kepada institusi yang ada di Amerika, terutama mungkin kepada SEC dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini, jadi mereka ini kalau kita lihat dari ini sudah ada surat edaran dari SEC tentang permohonan Bitcoin ETF dari BlackRock, teman-teman. Kalau kita lihat di sini BlackRock di artikel ini surat keputusan kelihatannya dari SEC, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang bingung apa perbedaan antara Bitcoin dan Bitcoin ETF. Jadi Bitcoin dan Bitcoin ETF itu adalah dua entitas yang berbeda dalam konteks investasi, teman-teman. Sama dengan misalkan emas. Jadi orang ada yang memiliki emas asli, artinya dia benar-benar memegang emas secara batangan. Tetapi ada orang yang memegang emas, dia tidak memegang emas asli, cuma hanya memegang saham emas, teman-teman. Jadi dia seolah-olah punya saham, tapi saham itu seharga dengan emas. Tapi secara real dia tidak memegang emas batangannya. Nah, sama dengan Bitcoin dan Bitcoin ETF, teman-teman. Jadi kalau Bitcoin itu memang kita tahu jumlahnya terbatas 21 juta dan kita memang harus memiliki wallet. Jadi kalau Bitcoin itu asli dan terdesentralisasi, jadi Bitcoin adalah mata uang kripto yang asli, diciptakan sebagai bentuk alternatif dari mata uang tradisional. Dan Bitcoin itu adalah aset digital yang terdesentralisasi, yang berarti tidak dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu, teman-teman. Kemudian juga Bitcoin itu, jika kita membeli Bitcoin, maka kita akan memiliki
kepemilikan langsung atas aset tersebut, teman-teman. Jadi kita dapat menyimpan Bitcoin kita dalam dompet digital kita sendiri dan memiliki kendali penuh atas aset tersebut. Kemudian Bitcoin itu kita bisa perdagangkan di bursa-bursa kripto yang ada, di mana kita dapat membeli dan menjual Bitcoin secara langsung dengan mata uang tradisional atau aset kripto lainnya, teman-teman. Dan kita dapat melakukan transaksi dengan pengguna lain di seluruh dunia. Sementara kalau kita lihat Bitcoin ETF, teman-teman, ini Bitcoin ETF ini adalah representasi dari saham, teman-teman. Jadi Bitcoin ETF itu adalah instrumen keuangan yang mencerminkan harga dan kinerja Bitcoin. Jadi ETF ini diperdagangkan di bursa saham tradisional seperti saham biasa. Kemudian yang kedua, Bitcoin dengan kita memiliki saham dalam bentuk Bitcoin ETF, kita tidak memiliki Bitcoin secara langsung, teman-teman. Jadi ketika kita membeli Bitcoin ETF, kita tidak memiliki kepemilikan langsung atas Bitcoin itu sendiri. Jadi ibaratnya kita akan dikendalikan oleh perusahaan, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat apa dampak negatif dari pergerakan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika, perusahaan dari BlackRock, dan yang kita lihat juga ARK juga melakukan launching tentang Bitcoin ETF. Jadi dengan adanya Bitcoin ETF, maka secara otomatis akan terjadi dampak negatif terhadap Bitcoin yang original, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa sentralisasi dan hilangnya desentralisasi, teman-teman. Kita tahu bahwa Bitcoin itu didasarkan pada prinsip desentralisasi, di mana kekuatan dan kendali terdistribusi di antara jaringan pengguna. Jadi dengan adanya Bitcoin ETF, investor akan membeli saham ETF yang memiliki kepemilikan Bitcoin, sehingga ini akan membuat kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang menjual saham Bitcoin ETF, teman-teman, sehingga kita tidak memiliki kendali penuh terhadap Bitcoin. Kemudian dampak negatif kedua, teman-teman, itu adalah dengan masuknya BlackRock dan perusahaan-perusahaan raksasa untuk melaunching Bitcoin ETF, maka akan ada pengaruh institusional yang lebih besar, teman-teman. Jadi dengan adanya Bitcoin ETF, institusi keuangan besar dan investor institusional itu dapat masuk ke pasar Bitcoin dengan mudah. Jadi ini dapat mengarah pada pengaruh institusional yang lebih besar dalam menentukan harga dan arah Bitcoin. Dan pengaruh ini dapat menyebabkan fluktuasi harga yang lebih terpusat dan juga adanya potensi manipulasi harga oleh perusahaan-perusahaan besar, teman-teman. Dan yang paling luar biasa, teman-teman, ini adalah pengaruhnya terhadap kebebasan finansial, teman-teman. Jadi yang kita tahu bahwa Bitcoin awalnya dirancang sebagai alternatif terdesentralisasi terhadap sistem keuangan tradisional, di mana kita tidak membutuhkan pihak ketiga dalam melakukan transaksi. Namun dengan adanya Bitcoin ETF yang diperdagangkan secara resmi di bursa saham, maka investor harus tunduk pada peraturan, hukum, dan prosedur yang berlaku dalam sistem keuangan yang sudah mapan. Dan ini akan sangat mengurangi kebebasan finansial yang menjadi nilai inti dari Bitcoin. Jadi demikian, teman-teman, update informasi ini, di mana para penguasa dunia lama ini berusaha menancapkan pengaruh ke dunia kripto dengan menerbitkan Bitcoin ETF dan mengajukannya kepada regulator yang ada di Amerika Serikat. Kita lihat saja, teman-teman, bagaimana ke depannya dengan adanya Bitcoin ETF ini, apakah market kripto akan kondusif atau semakin hancur, karena kalau ini dilegalisasi, otomatis para pemodal besar atau perusahaan-perusahaan raksasa ini akan memegang kendali penuh terhadap dunia kripto. Oke, mungkin teman-teman ada yang punya pendapat tentang Bitcoin dan Bitcoin ETF, silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.